Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% adalah startup life school terbesar di Indonesia yang berfokus pada isu kesehatan mental, pengembangan diri, dan edukasi life skill. So, basically 1% itu ngajarin gimana caranya agar lo bisa belajar dan berkembang menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya, menuju hidup seutuhnya. 1% Podcast adalah podcast yang ngebahas beragam hal menarik yang mengacu pada kurikulum 1%. Mulai dari fundamentals and basic skills, basic mental and physical problems, self-knowledge, relationship, karir dan produktivitas, filosofi, dan juga pop culture. Pada setiap subtopik yang ada, nantinya itu semua akan dibahas oleh hostnya masing-masing. Dan juga akan dibicarakan sama founder, mentor, psikolog, dan juga pakar yang expert dalam bidangnya. Lo semua bisa ngedengerin 1% Podcast via Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, dan juga berbagai platform podcast lainnya. So, don't miss out and stay tune karena setiap harinya kita bakalan upload di jam 10 pagi. And that's all, enjoy 1% Podcast. Hai guys, balik lagi sama gue, Rizky. Dan di podcast 1% episode ini, gue bakal ditemanin sama Andin, hai. Dan Andin ini adalah Head of Content merangkap mentor dari 1%. Yuhu. Hari ini kita bakal bahas mengenai How I Met Your Mother. Wah. Jadi sejujurnya, ini adalah podcast yang sebetulnya tidak direncanakan. Sangat tidak direncanakan, kaget tiba-tiba dapat email ya. Sangat tidak direncanakan, karena jadi gini ceritanya. Beberapa hari yang lalu, kita nerbitin sebuah video di YouTube 1%. Temanya adalah mengenai, apa ya kemarin temanya? Gue lupa sih. Teman lama tidak sama. Jadi kayak perubahan dinamika pertemanan. Teman lama tak lagi sama. Terus habis itu, memang waktu itu kita ngidenya adalah videonya itu kita bakal ngangkat episode terakhirnya How I Met Your Mother sebagai basis gitu kan. Terus ya udah di sesi komennya si Andin komen bahwa oh ya How I Met Your Mother tuh harus banget ditonton karena itu adalah role model buat relationship buat gue. Sementara gue dulu fans berat How I Met Your Mother gitu loh. Cuman kayak entah kenapa tahun ini gue nonton ulang, gue merasa nggak bisa relate. Mungkin karena gue udah tua atau entah kenapa, gue juga nggak tahu. Dan ya udah daripada kita selesaikan berdebat berdua, kita selesaikan di podcast aja kalau gitu. Gimana? Ya udah. Oke. Andin silakan coba ceritain Din. Apa namanya menurut lo apa sih yang diajarkan How I Met Your Mother mengenai relationship gitu yang menurut lo orang-orang harus tahu? Sebenarnya banyak banget sih kalau dari How I Met Your Mother sendiri itu aku juga tontonanku dari aku SMA gitu sampai sekarang waktu kayak dan masih tonton sekarang udah kerja gitu kan. Cuman uniknya tuh nggak tahu kenapa ini kayak spoiler banget sih tapi kayak aku beneran suka karakter Tracy si the mother si ibunya itu entah kenapa suka banget aja kayak itu yang ngebuat akhirnya tuh kayaknya bukan hanya aku aja tapi beberapa temanku juga tuh menanamkan kayak ide kayak oh di luar sana gitu kayak atau kayak pasangan ideal gitu. Mungkin bukan yang beneran diinginkan, bukan yang kayak didambang-dambang, tapi kayak idealnya kita tuh ada loh di luar sana kayak Ted yang kayak bilang, aku tuh mau istri yang kayak gini, dia harus bisa kayak gini, aku juga mau dia kayak gini. Dan itu tuh ada di Tracy, itu tuh kayak beneran, hah gitu loh. Kayak apakah itu beneran gitu. Jadi kayak semenjak nonton tuh beneran yang kayak apa ya, wah banyak banget sih yang dipelajari mulai dari yang sekecil kayak yang misalnya untuk yang teman-teman yang jomblo di luar sana tuh relate-nya bisa yang kayak gitu kayak diberikan harapan tapi juga ada yang mungkin yang Marshall dan Lily yang sekuat itu fundament apa namanya kayak hubungan mereka gitu walaupun kayak terombang-ambing tapi mereka bisa kuat komunikasinya bagus gitu dan humornya kayak humor kota tuh nyambung banget jadi kayak suka aja ngeliatnya dan di ya pertemanan mereka sih gitu walaupun by some people tuh kayak sangat dependent dan gak sehat dan kan ada satu episode kalau nggak salah yang kayak ngekritik pertemanan mereka kayak dysfunctional friendship gitu kan ada itu gue inget yang psikiater itu ini iya makanya pas Robin pacaran sama si Kevin itu kan kemudian dia datang kalian ini kenapa dysfunctional itu makanya jadi lucu banget cuman kayak apa ya kadang-kadang tuh yang ngebuat aku tuh mikir kayak oh ada ya tipe itu pertemanan kayak gini gitu jadi kayak banyak banget yang dipelajari sih termasuk ya kayak tadi akhirnya video yang 1% keluarin yang bagaimana perubahan dinamika pertemanan walaupun lo sahabatan banget lo erat banget lo literally tinggal bareng itu tuh bisa berubah gitu sih jadi kayak emang wah banyak sih emang diproses banyak yang emang dicerna dan dipelajari sih gitu. Oke, kita bahas satu persatu deh. Mungkin dari yang paling simpel dulu kali ya. Dari pas simpel tadi lu nyebutin bahwa hubungan antara Lily sama Marshall
itu adalah sesuatu yang cukup menarik gitu kan. Lily sama Marcel adalah orang yang ketemu di minggu pertama mereka kuliah. Soulmate. Kemudian kemudian lanjut terus sampai kakek nenek gitu. Nah, menurut lo gimana, Din? Apa yang bisa bikin mereka berdua itu awet segitu awetnya gitu? Segitu awetnya apa ya? Bener, aku kayak dari kalau misalnya disuruh ngecek awetnya tuh mereka beneran complete each other gitu loh sebenarnya. Walaupun kayak dibilang kayak sebenarnya emang mereka sekomplit itu atau enggak sih sebenarnya? Enggak terlalu juga, kayak kalau ditanya persamaan mereka sebenarnya kayak sama-sama dependent ke Ted gitu loh. Cuman kayak yang aku suka dari mereka tuh gimana mereka berusaha untuk kayak episode terakhir mereka sacrifice their own dreams gitu loh, rela untuk kayak for this relationship, for this marriage to work, kayak kita harus ngorbanin satu gitu, dan mereka berdua tuh equally sama-sama pengen gitu, dan itu suatu hal yang di season 1 tuh susah mereka capai gitu. Jadi kayak perkembangannya kayak yang season 1 kan mereka si Lily mau ke San Francisco kan tapi nggak diizinin gitu. Akhirnya mereka putus tapi karena itu buat mereka tuh kayak berusaha untuk ngorbanin, kalau nggak salah sih ngorbanin kayak something dari mereka gitu. Kayak Lily kalau misalnya nggak itu ya dia kehilangan kesempatan buat studi art gitu. Tapi Marshall juga gimana. Nah tapi kalau di akhir tuh mereka sama-sama berdua siap untuk mengorbankannya gitu. Jadi kayak apa ya, mungkin menarik aja ngelihatnya buat mereka kayak sama-sama beradaptasi bareng, belajar bareng gitu sih. Itu keyword yang menarik banget sih buat gue, bahwa Lily sama Marcel itu iya sih, kenapa mereka bisa awet tuh karena mereka evolve bareng-bareng aja gitu. Amin kan karakternya kita perhatiin satu-satu deh. Kita liatin Marcel doang gitu ya. Dari zaman dia masih pertama kali kuliah gitu kan. Dia anak dari kota kecil dari Minnesota, kemudian dia kuliah masuk kota besar, dia mulai culture shock segala macem. Kemudian dia masuk law school dengan cita-cita awalnya tuh masih pingin jadi environmental lawyer gitu kan. Dia pengen jadi pengacara yang ngebelain lingkungan. Terus dia masuk korporat gitu kan. Terus dia coba lagi, dia masuk ke environmental lawyer. Kemudian terakhir dia mencoba jadi hakim gitu segala macam. Which is di setiap stage kehidupannya Marshall itu dia merubah sebuah porsi besar dalam hidupnya. Bahkan gue ingat ada satu episode di mana Marshall itu literally kayak dia baca surat yang ditulis sama dia usia 15 tahun. Terus dia baca lagi dan sekian tahun kemudian tahu ya, yang kayak apa namanya, kayak lo udah punya cewek yang dia cantik gitu nggak sih, kayak hot atau apa gitu. Kayak iya, lo pasti lo harusnya udah punya istri yang cantik, tingginya minimal sekian. Which is Lily adalah itu pendek gitu kan. Terus lo tetap bisa slam dunk kalau main basket. Terus habis itu rambut lo harus gondrong apa gitu kan. Ingat. Which is menurut gue tuh menarik gitu. Di saat itu memang emang kelihatan banget bahwa Marshall tuh evolving. Apa yang dulu menurut dia penting, sekarang nggak lagi penting. Dan bahkan gue ingat di akhir episode itu tuh kayak Marshall tuh akhirnya bilang bahwa ya udah gitu kan, gue usia 15 tahun tau apa soal dunia gitu kan. Sementara gue sekarang udah berubah. So Marshall evolving. Dan menurut gue kalau Lily juga nggak ikut evolving gitu, nggak mungkin mereka tetap bisa langgeng. Karena kan Lily zaman kuliah cocoknya sama Marshall zaman kuliah kan. Sementara Marshallnya berubah-ubah terus gitu kan. So menarik bahwa lihat bahwa mereka berdua tuh keep evolving gitu loh. Makin lama makin berubah orangnya, tapi ya mereka tetap ngejaga bahwa ya udah gitu, gue mau berubah seperti apapun, gue tetap mau sama pasangan gue yang ini karena pasangan gue ini udah cocok buat gue. Benar. Nah, jadi jadi itu mungkin adalah satu pelajaran pertama relationship dari How I Met Your Mother. Iya benar. Pelajaran pertama adalah kalau lu pengen hubungan lu langgeng, jangan harap bahwa pasangan lu akan tetap sama. Pasangan lo harus berubah, karena lo sendiri juga bakal berubah gitu kan. Not everything stay the same gitu nggak sih? Iya, kalau kayak dengan Marcel aja gitu. Kalau lo pacaran pas sama-sama masih kuliah, kalau pengen stay dengan hubungan yang persis sama, dengan dinamika nggak berubah, ya lo berdua harus tetap punya mental kayak anak kuliah aja gitu, which is nggak mungkin kan. Iya. At some point kita bakal berubah gitu sih. Dari lo ada mau tambahin nggak soal Lily dan Marcel? Enggak sih, beneran itu yang kayak yang baru aku sadarin kayak iya ya, waktu season 1 tuh dinamika mereka kayak gimana, dan akhirnya sampai yang tadi kayak Lily mereka akhirnya putus gara-gara nggak setuju kayak Lily mau ke San Francisco kalau nggak ngomong juga gitu loh karena takut gitu. Tapi ternyata di akhir-akhir pun mereka memberanikan ngomong, dan mereka ternyata berdua tuh sampai kesimpulan kalau mereka berdua siap untuk mengorbankan mimpi mereka gitu buat kebahagiaan partnernya gitu. Tuh kayak wah gitu, kayak that involvement, character development gitu sih. Itu gue baru nyadar sih sekarang asli, pas lo ngomong barusan.
Iya, jadi gini guys. Jadi gue refresh sebentar buat kalian yang nonton. Season 1 itu di 2 episode terakhir kan mereka ceritanya mau nikah tuh. Terus habis itu si Lily tiba-tiba dapat tawaran buat beasiswa ngambil art school gitu lah di San Francisco, which is tuh cukup jauh. Jaraknya katanya 8.000 kilometer dari New York. New York, Jadi itu kayak New York, dari San Francisco tuh ujung ke ujung. iya, itu kayak dari sini ke Papua gitu. Jakarta ke Papua jauh banget. Iya benar-benar. Nah, tapi ya itu apa namanya? Lily tuh awalnya bahkan dia bilang dia nggak mau beneran ngambil. Dia tuh penasaran aja gitu. Karena dia udah sama Marshall bertahun-tahun. Kayak hidupnya dia cuma adalah, gue adalah Lily sebagai pasangan Marshall gitu. Dia pengen tahu, sebetulnya gue tuh punya nggak sih identitas lain? Jangan-jangan ada hal di luar sana yang lebih menyenangkan daripada jadi pasangannya Marshall. Kemudian ya dia tetap berangkat. Karena pas dia ngomong sama Marshall, gue cuma cobain doang gitu. Marshall malah marah, dia nggak suportif sama sekali. Terus ya udah, akhirnya mereka berantem, mereka putus, tapi pada akhirnya mereka balikan. Sementara di season terakhir, itu Marshall tuh dapat tawaran buat jadi hakim, yang which is itu udah jadi cita-cita dia saat itu. Sementara Lily dapat tawaran buat jadi kurator kalau nggak salah ya di Italia. Terus ya udah, akhirnya Marshall ngalah ke Italia dulu selama 1-2 tahun, terus baru belakangan dia jadi hakim di tempat lain. Gitu. So itu adalah Lily dan Marshall. Poinnya adalah kalau lu pengen hubungan lu langgeng, lu harus siap untuk terus berubah. Karena lu bakal berubah, pasangan lu bakal berubah gitu. Dinamikanya nggak mungkin sama. Oke, berikutnya kita bahas siapa sekarang? Bahas Ted, bahas Barney, atau bahas Robin? Yang paling gampang dulu nggak sih? Yang kesimpulannya paling cepat? Barney. Oke, menurut lo apa yang gimana ya bahasnya? I mean, Barney ya Barney gitu Iya, kan? Barney udah sebenarnya. Tapi gue tuh baru banget ini kan, pas banget gue habis rekaman skrip yang mengenai intimacy avoidant. Iya. Terus kayak Barney banget gitu gak sih? Sama nge-review tulisan nih kayak ini gimana ya cara relate nggak ini Barney gitu loh, kayak beneran itu yang di kepala. Iya, karena kan setelah gue baca barusan, kan ada 2 kunci karakter dari orang yang punya intimacy avoidant itu biasanya apa gitu kan. Pertama adalah ketika mereka dari kecil sering dimarahin sama orang tuanya. Jadi ketika mereka sedih malah dimarahin. Yang kedua, itu ketika salah satu orang tuanya pergi gitu. Yang ya udah tuh Barney banget gitu kan. Dia sejak kecil dia sama kakaknya dirawat sama ibunya doang. Karena ibunya emang dari dulu ya gitu aja kerjanya kan, tidur sana sini, tidak punya suami dan lain-lain. Terus ya jadi kayak gitu. Apa ya itu ya nonton videonya ya untuk mendengar untuk tahu pembahasannya gimana dan solusinya gimana. Karena ya Barney sebenarnya ya essentially gitu aja sih sebenarnya, kayak core-nya dia gitu. Tapi interesting how ketika ini spoiler sih sebenarnya. Interesting how ketika dia punya anak yang bayinya itu tuh membuat dia kayak yakin kalau this woman will have my whole life gitu loh. Tapi bilang itu ke anaknya. Itu tuh cukup menarik kayak waktu aku nonton tuh sebenarnya ini agak spoiler lagi. Aku kayak termasuk yang kesel gitu loh sama endingnya sebenarnya. Kayak termasuk yang kesel, tapi kayak setelah dicek lagi kayak untuk permasalahan hidup endingnya masuk akal gitu. Untuk permasalahan hidup ya. Kayak untuk realita apa, tapi kayak untuk story wise itu nggak masuk akal gitu sih intinya. Kayak ada kayak dua konteks gitu loh. Kalau misalnya mau bilang itu bagus dalam hal bagaimana kayak mereka berusaha menyampaikan ini loh realita hidup kadang-kadang gitu. Kayak ya sometimes lo kira yang lo bangun tuh kadang-kadang ya udah selesai gitu. Kayak Robin sama Barney kan akhirnya ya udah selesai gitu. Nggak ketemu aja, emang nggak match aja lama-lama gitu. Tapi ada juga momen dimana kayak kalau misalnya itu How I Met Your Mother endingnya jelek, iya story wise gitu. Karena story wise itu tuh beneran ternyata Tracy dihabiskan begitu aja gitu loh. Beneran ya. Jadi kayak itu tapi kayak yang menurutku Barney tadi sih, kalau balik lagi kok Barney yang menarik adalah ketika dia bilang kayak kok dia tuh kayak ada speech-nya sendiri buat anaknya, tapi kayak my whole life is for you and you only gitu. Itu yang kayak that's interesting gitu sih, kayak itu karakter development yang akhirnya kayak bisa ya seseorang kayak gitu sih. Kayak sebagai orang yang belajar psikologi tuh kayak bisa ya ternyata gitu. Jadi gini, gue tuh kenal banyak banget orang yang avoidant dalam hidup gue. Gue juga nggak tahu kenapa, tapi somehow banyak banget temen gue yang avoidant. Bahkan
gue nggak tahu, gue kayak gue dulu juga zaman gue muda kayak gue punya kecenderungan avoidant, tapi kayak nggak segitunya sih, kayak gue tetap pasti bisa relate sama orang gitu. Jadi sebagai seorang yang mudanya tuh rada-rada avoidant, dulu tuh gue ngefans banget gitu loh sama Barney, kayak gue berpikir cara hidup Barney itu adalah cara hidup ideal, dimana ya udah gak usah punya pasangan, punya teman tidur banyak aja di mana-mana segala macem, terus habis itu punya duit, punya teman tidur, punya apartemen punya bro code gitu kan, and that's fine gitu. Tapi it turn out bahwa yang bikin gue sadar bahwa gue tidak bisa seperti Barney itu, ya dulu kan gue pikir jago banget nih orang bisa tidur sama ratusan cewek sekaligus gitu kan. Tapi at some point gue sadar gue gak bisa jadi Barney. Karena ternyata itu bukan masalah skill. Masalahnya gue tidak se-avoidant dia aja. Kayak gue tuh masih bisa baper gitu loh. Barney tuh gak bisa baper sama sekali. Bisa tahu. Yang sama akhirnya Nora. Siapa tuh Queen sama Robin Nora Queen sama Robin gitu. Akhirnya dia sempat baper kan. Nah, itu menarik sih. Jadi buat kalian di luar sana yang ngefans banget sama Barney, terutama cowok-cowok nih ya, mikir bisa, gue pikir dia bisa tidur sama ratusan cewek kayak Barney. Coba review deh, jangan-jangan lu avoidant, man. Avoidant itu adalah tipikal orang yang susah banget buat terbuka sama orang lain. Ini biasanya kayak tadi sempat kita jelasin juga, ada faktor di masa kecilnya, yaitu pas kecil itu antara dia ditinggal sama orang tuanya atau ketika dia lagi nangis malah dimarahin. Itu bikin orang jadi takut sama intimacy, karena mereka dari kecil terbiasa disakiti sama orang yang paling dekat dengan mereka, itu orang tua mereka sendiri. That's why mereka takut buat ngebangun intimacy. Makanya Barney itu kenapa dia prefer casual sex dengan banyak orang sekaligus gitu, karena nggak perlu ada intimacy di situ. Cukup perlu seks aja gitu kan, karena secara psikologi manusia itu kan butuh perasaan seolah-olah dekat ya dengan orang lain ya. Tapi mereka nggak mau terbuka nih, jadi gimana cara biar bisa dekat ya, dengan cara seks. Itu yang dilakukan oleh Barney. Nah, tapi kan at some point Barney kan mulai bisa suka nih sama cewek nih. Dan of course, dan ini juga tipikal banget nih. Ini biasanya cewek avoidant kayak gini. Cewek avoidant itu biasanya kalau sampai punya pacar, itu beneran orang yang dia nggak sangka-sangka gitu loh, bukan tipikal cowok yang ngejar dia atau dia ngejar cowoknya gitu. Tapi ya udah, emang deket sebagai teman segala macam, nggak sadar tiba-tiba terjadi sesuatu mereka pacaran. Which is itu adalah pertama kali Barney ngerasain sayang kan sama Robin tuh pertama kali. Kan mereka deket bareng segala macam, tidur bareng, terus ternyata dia baper gitu. Terus ya udah pacaran. Terus dan dari situ ternyata kelihatan begitu sekali aja dia ngerasain bahwa intimacy itu bisa seperti itu. Ya udah keterusan kan, habis Robin kemudian dia ketemu sama Nora, habis Nora kemudian dia ketemu sama Queen, terus dia balik lagi nikah sama Robin, dan yang ultimate-nya adalah ketika dia punya anak. Dan gimana ya, gue juga ngeliat sih banyak banget orang yang sebetulnya secara emosional tuh tadinya tuh cukup tertutup segala macam, tapi begitu punya anak kayak berubah aja gitu. Of course nggak semua orang, jadi gue tidak menyarankan buat kalian yang secara emosional tertutup, solusinya gue mesti punya anak gitu. Nggak semua orang, men. Ini kalau Barney kebetulan dia orang seperti itu gitu. Punya anak yang langsung rasa aja bahwa ada ikatan emosional yang kuat banget antara gue sama dia. Jadi ya udah. Akhirnya untuk pertama kalinya dia ngomong kata-kata itu secara tulus gitu loh. Which is dia udah telat banget kan. Umurnya udah berapa? 50 kali waktu itu. 40-an akhir tuh 50 awal sih setahu aku. Nah, makanya. Jadi buat kalian yang ngerasa sekarang tuh kalian tuh jauh sama orang, susah terbuka segala macem, berpikir pingin jadi kayak Barney atau bahkan berpikir pingin bisa hidup sendirian kayak Robin gitu. Robin kan tadinya pengen sendirian doang kan, dia juga avoidant sih. Iya, avoidant banget ya sebenarnya. Dia juga avoidant sih. Itu kalian sebaiknya tidak seterlambat mereka. Jadi kalau sekarang kalian merasakan itu, cepat-cepat buka 1%.net kemudian daftar konseling ya. Betul. Benar-benar. Supaya tidak terlambat. Yang kalian inginkan itu bukan sesuatu yang baik karena gitu. Betul. Ada lagi nggak yang belum soal Barney? Sebenarnya itu aja sih, kayak dasar karakter dia memang so far ya avoidant-nya dia dari masa kecilnya kan, emang dia ditinggalin bapaknya kan, dan ya that's their whole shenanigans tentang bapaknya yang dia mau nyuri ring basket gitu-gitu. Itu tuh kayak ngasih lihat banget sih kayak ini anak ini karakter yang emang something happen to him gitu loh, dan itu membuat dia tuh berpengaruh sampai dia gede. Karena itu aku kayak salah satu orang yang percaya kalau apa yang terjadi masa kecil tuh mempengaruhi masa depan gitu sih sebenarnya. Jadi kayak itu suatu hal yang kayak udah kelihatan di karakter juga, di beberapa kalau misalnya ngobrol sama teman atau misalnya sama Menti juga kelihatan kayak karena pertanyaan adalah waktu kecil pengalamannya gimana gitu, pasti ada ngaruhnya sih sampai sekarang gitu sih. Itu pas Barney nyopot ring basketnya gue nangis loh. Iya, paham. Itu dalam banget buat gue. Karena
dia masa sambil bilang kan kayak apa namanya kalau pokoknya tuh kalau misalnya dia kalau anak kamu dapat kamu dan ring basket seenggaknya aku bisa dapat ring basket gitu karena anak kamu udah punya kamu gitu loh. Kalau nggak salah lainnya. Iya itu ada itunya. Tapi yang paling kuat tuh dia bilang gini. Tadinya kan dia expect kalau bapaknya dia itu kan tetap jadi rockstar, keliling dunia, keliling roadshow segala macam kan. Terus ternyata bapaknya dia ya udah jadi bapak-bapak gitu. Biasa yang jadi family man gitu kan. Terus dia marah kayak kalau lu bisa jadi family man, kenapa lu jadi family man buat dia? Tapi nggak bisa jadi family man buat gue gitu. Kenapa lu pergi ninggalin gue gitu? Itu kayak oh my god kasihan. Which is yang menarik tadi Robin tuh juga avoidant kan. Karena memang dari kecil dia emang di abuse parah gitu kan sama bapaknya. Literally di abuse, ditinggalin di hutan. Ditinggalin di hutan. Robin tuh di abuse bapaknya. Terus kayaknya ibunya juga rada-rada narsisistik gitu gak sih? Kayak dia kan dicuekin abis gitu sama ibunya. Iya sih kayak, tapi ibunya tuh kayak emang kan akhirnya kayak setelah dilihat-lihat tuh kayak ternyata bapaknya itu cuplikannya Barney banget dan ibunya tuh cuplikan kayak jiplakannya Robin juga gitu loh. Sebenarnya. Iya kan di episode terakhirnya. Jadi pas si Robin tiba-tiba horor tuh karena ibunya cerita kayak your father was just like that man gitu, kayak he would sleep with hundreds of Canadian women gitu. Kayak itu versi Barney tapi versi Canadian versionnya gitu, dan itu yang membuat Robin panik kan sebenarnya. Dan endingnya ternyata emang pisah mereka gitu. Dan itu sering banget terjadi nggak sih sebetulnya di kehidupan nyata, kayak anak dari keluarga yang disfungsional itu justru malah ngopi gitu loh dari orang tuanya yang jelas-jelas salah aja. Iya kan, ya namanya juga kalau anak-anak memang kadang-kadang ngopi apa yang mereka dapat gitu loh, kayak ya gue taunya gini gitu loh, kecuali ada yang ngasih tahu dia kalau nggak kayak gini loh sebenarnya gitu kan. Kecuali emang ada yang bilang ke dia kayak nggak kayak gini sebenarnya gitu. Kalau misalnya nggak ada ya seterus-terusnya kayak gitu. Dan sesuatu yang menarik lagi, menurut gue Barney sama Robin tuh kasusnya sama sih. Kayak Barney kan super terlambat gitu kan, buat dia bisa menerima bahwa ternyata dia itu bisa punya keterikatan emosi sama seseorang yang which is tadi tuh hampir umur 50 tahun, pas akhirnya dia punya anak, nah di situ baru dia pertama kali itu, which is sangat terlambat banget. Robin tuh juga sama aja. Iya, sama banget. Gue inget Robin tuh pertama kali bisa ngomong I love you tuh sama Ted. Itu setelah dia udah ngedate sama beberapa puluh cowok gitu kan. Season 2 season 3 gitu kan. Terus pada akhirnya begitu dia sadar, tadinya kan dia nggak mau sama Ted karena dia pengen jadi jurnalis terkenal lah segala macam gitu kan. Which is tuh menurut gue tuh kayak tipikal orang yang berusaha membuktikan diri ke orang tuanya yang nggak sayang sama dia gitu kan. Kayak gue pengen sukses biar dipandang sama orang tua gue gitu kan. Which is tuh udah berapa kali dibahas. Kalau nggak salah Barney juga pernah bilang yang dipinginin Robin itu cuman 5 kalimat dari bapaknya. Robin, I'm proud of you gitu. Which is ya udah emang Robin tuh segitunya gitu. Tapi pada akhirnya setelah dia sukses kemana-mana, at the end dia kesepian juga dan akhirnya kembali ke satu-satunya orang yang menurut dia bisa bikin dia ngerasa nggak kesepian, which is Ted. Tapi ya itu udah super terlambat banget gitu nggak sih, kayak umur berapa waktu itu ya? Umur 50-an juga kan harusnya ya? Yang ini bukan sih yang I Love You kan nggak 50-an deh. Kok aku ingetnya yang pas waktu itu sih yang kemarin kita bahas di video yang yang rooftop party itu. Oh iya, dia di situ dia udah sadar bahwa harusnya dia sama Ted. Iya. Telat banget. Udah telat banget, itu udah umur berapa coba waktu itu. Terus baru pada akhirnya bisa bersama sama Ted lagi ya sekitar berapa tahun kemudian setelah Tracy meninggal, kemudian Ted juga udah move on lama gitu. Gitu guys, lagi-lagi guys, buat kalian yang ngerasa seperti Robin, sebelum terlambat, konseling ke 1%. Iya, silakan. Kita bisa enggaknya sih kalau kita bisa membantu untuk meringankan dan membuat kamu paham masalah yang kamu alami apa dan gimana caranya biar nggak kayak Robin atau Barney gitu sih, beberapa karakter yang termasuk sedikit dysfunctional nggak sih sebenarnya? Iya, kalau dipikir-pikir mereka semua tuh dysfunctional sih. Iya sih. In a way. Mereka semua tuh dysfunctional. Iya. Kayak di geng itu ya satu-satunya yang fungsional itu Marshall. Sebenarnya iya. Kan kayaknya mereka juga pernah bilang deh. Sebenarnya yang cukup yang cukup berfungsi sebagai makhluk hidup, sebagai manusia itu sebenarnya si Marshall. Iya, which is itu kelihatan banget menurut gue betapa pentingnya punya keluarga yang suportif sih. Banget. Kan Marshall tuh satu-satunya orang yang punya keluarga yang hangat kan di situ kan.
kayak bapaknya tuh bener ngajarin dia jadi laki-laki tuh harus kayak gini, ibunya tuh care sama dia gitu. Sementara yang lain kan kayak Lily gitu, bapaknya ninggalin dia. Kemudian Ted itu keluarganya kayak Dysfunctional sih. disfungsional kan keluarganya Ted tuh adalah keluarga yang nggak pernah ngobrol gitu kan. Yang bahkan bapak ibunya udah cerai dia nggak tahu gitu, mereka nggak berani ngomong. Berani sama Robin seperti tadi gitu sih. Benar-benar. Oke, jadi tadi gitu. Itu tadi Robin, berarti ciri-ciri orang dengan masalah kayak Robin adalah tadi ya, lo kayak berusaha ngejar banget sebuah kesuksesan yang nggak tahu kenapa aja. Kayak harus banget gue harus berpetualang, gue harus begini, gue harus begitu. Coba deh kalau buat kalian seperti itu, coba refleksi diri lagi deh. Apakah kalian benar-benar butuh itu? Atau sekedar pingin ngebuktiin diri aja gitu ke orang tua kalian? Benar. Atau ke siapapun di masa lalu kalian, kayak Robin gitu. Which is, at the end of the day, ya Robin sendiri juga pada akhirnya sadar itu semua tuh nggak ngasih dia ketenangan. Yang ngasih dia ketenangan adalah cinta gitu. Which is, sayangnya pas dia sadar itu semua, Ted udah nikah, udah punya anak segala macem. Benar. Untung istrinya meninggal muda. Coba istrinya kagak meninggal, Robin kesepian tuh sampai tua. Bener deh. Oke, itu tadi Robin. Nah, jadi sekarang kita masuk ke karakter utama yang menurut gue ini guys, apa namanya? Ini sangat-sangat conflicting karena gue sama Andin punya view yang cukup berbeda mengenai Ted. Benar nih. Andin dulu gimana, Din? Menurut lu Ted tuh gimana, Din? Ted tuh ya, pertama sih yang pertama kali adalah hopeless romantic. Hopeless itu gitu loh. Kayak waktu ending pas akhirnya dia mau nikah sama Tracy tuh yang si Lily bilang kayak, "You've gone a long way and now you're here, thank God you're here." Itu tuh beneran bikin kayak sukacita gitu loh kalau aku nonton, kayak oh iya gitu ya gitu, udah ada loh gitu kayak dia memang berjuang gitu tanda kutip gitu, berjuang sejauh ini gitu sampai akhirnya ketemu Tracy dan beneran nemu sosok yang beneran bisa melengkapi dia seutuhnya gitu loh. Kayak, dan uniknya tuh ya ini kayak itu Ted, tapi kayak aku mungkin akan lebih condong ke Tracy ya, karena kalau Tracy tuh kadang tuh sama nonton tuh kayak waktu sebelum season 9 aku kan sempat ngikutin tuh season 8, pokoknya season 8 tadi tuh aku ngikutin terus gitu sebelum season 9. Season 8 tuh makin ke belakang tuh makin mikir kayak emang ada sih orang yang kayak gitu loh. Emang ada sosok istri yang bisa kayak buat Ted gitu, kayak se-perfect yang dia pengen, terus datang Tracy dan dia beran ada gitu loh. Dia kayak dia punya dia pakai ya yellow umbrella itu, cuman yang unik tuh dia gambar robot ngebowling, dia nyanyi pakai English muffin breakfast. Robot. Itu tuh robot main tenis. Bukan main tenis ya, pokoknya kayak gitu. Main tenis. Terus kayak dia juga ke Renaissance Fair gitu loh. Maksudnya hal-hal kayak gitu tuh yang bikin akhirnya yang bikin awalnya tuh mungkin waktu namanya juga anak SMA kali nonton tuh kayak emang tau lah kayak The One ya, The One tuh emang ada nggak sih gitu-gitu yang banyak obrolan kayak sampai sekarang tuh masih ada, cuman waktu Tracy muncul dan dia beran checklist everything on Ted's bucket itu tuh beran kayak oh ada ya gitu loh. Realisasi pertama emang ada yang kayak gitu, dia beran ada gitu. Dan itu sih yang bikin kayak mungkin banyak teman-temanku juga nonton tuh mereka akhirnya mikir kayak oh di luar sana ada memang yang seideal, yang di pikiranku tuh seideal itu gitu. Ya kadang-kadang ya kayak si Ted tadi sih pada akhirnya ya kalau dia kan karena hopeless romantic ya, cuman hopeless romantic dia menurutku ada benernya, ya udah jangan nyerah gitu sebenarnya. Ya yang di luar sana tuh ada kayak itu, Rizky pernah ngirim aku kayak video yang she's running ya, kalau kata-kata pasnya apa? She's trying to get here as fast as she can. Asik. Ya buat teman-teman yang jomblo di luar sana mungkin bisa nih kayak ditanamkan ya, di luar sana ada kok, bukan kayaknya kan ada. Di luar sana ada gitu. Tinggal kalian jangan menyerah dan tetap berusaha aja gitu sambil mungkin bisa sambil berdoa, bisa sambil berharap gitu sih. Kalau di luar sana ada kok yang they're running to you as fast as they can gitu. Itu sih kalau Ted yang menarikku sebenarnya kayak di point Tracy sih sebenarnya. Oke, kita bahas Tracy-nya dulu kalau gitu ya. So basically kan kita bahas apakah ada orang yang 100% cocok sama kita gitu ya. Yeah. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatiin adalah Ted itu sudah berkencan dari umur 17 tahun. Dan dia baru ketemu Tracy itu umur 36 kalau nggak salah. Benar. Jadi 19 tahun dia ngedate, nggak ketemu gitu kan. Pertanyaannya kenapa gitu? Kenapa dia nggak ketemu yang cocok sama dia sebelum-sebelumnya? Ada mungkin sih kayaknya yang cocok kayaknya. Tapi iya nggak sih kayak ada yang cocok sebenarnya buat dia gitu.
Sebetulnya ada beberapa yang cocok sih sepanjang season ya. Kayak menurut gue Victoria tuh cocok Victoria banget banget sama sih Ted. sebenarnya. Aku kayak waktu dulu kayak Victoria tuh cocok Victoria banget. sebenarnya. Terus si Mbak Dokter yang dari Biro Jodoh season 1 tuh juga cocok banget gitu kan. Tapi the question adalah kenapa nggak dapet gitu Ted kan? Padahal Ted tuh sempat dapet. Kenapa nggak sampai akhir gitu? Padahal Ted sama Victoria tuh udah cocok banget. Wah itu pertama kali muncul Victoria season 1 tuh gue udah kayak wah gila cocok banget nih mereka. Iya. Tapi satu yang gak kelihatan adalah Ted itu cuma ngomong doang gitu loh. Kayak gue pengen settle down gitu. Benar. Tapi dia ngomongnya doang. Kelakuannya nggak pengen settle down. Tetap aja di kepala dia tuh adalah masih ada obsesi sama Robin. Masih ada obsesi sama kehidupan single gitu segala macam kan. Ya gue ya nggak sesuai aja sebenarnya. Enabling Barney juga gitu loh. Kayak Barney ngajak apa ya udah gitu. Makanya jadi dan buat gue itu ada beberapa syarat dari kalau lu pingin dapet the one kayak Ted yang dapetin Tracy gitu ya. Yang pertama adalah lu harus sadar bahwa Ted itu nunggu 19 tahun dan dia nggak cuma nunggu, dia actively nyari gitu kan. Benar. Jadi buat kalian yang berharap wah checklist gue panjang banget nih nggak mungkin ketemu nih. Kalau lu diem doang terus setelah setahun nggak ketemu ya itu biasa aja gitu. Ted tuh 19 tahun nyari dan baru dapet gitu. So basically lu harus sabar dan lu harus terus berusaha. Yang kedua, yang perlu diperhatiin adalah tadi, kenapa sih Ted itu nggak ketemu orang-orang dari awal? Sebetulnya kan kayak ketemu Victoria gitu kan. Kenapa sih dia nggak end up dengan Victoria? Karena tadi Ted itu belum mau settle down. Ted tuh masih obses sama Robin. Jadi dapat cewek yang ngasih harapan buat settle down kayak Victoria pun ya dia nggak diseriusin juga. Kenapa? Karena orangnya belum siap serius aja. Jadi itu juga yang kalian harus perhatiin. Karena banyak banget orang yang maunya apa, terus naksirnya sama yang mana gitu kan. Banyak banget orang kayak gitu. Oh, gue pinginnya dapat laki-laki yang bisa jadi imam buat keluarga gue gitu kan. Tapi nongkrongnya di mana? Ya kagak ketemu anjir gitu gimana sih? Maksudnya mungkin lebih ke arah mau gitu, ada usahanya, mungkin ada doanya tapi nggak ada usahanya gitu. Dalam hal ini kayak ya udah gue pengen dapet cowok yang kayak gini tapi terus berdoa tapi nggak berusaha gitu loh. Kan ada baiknya kita selalu berusaha juga gitu loh. Kayak ataupun kalaupun usahanya kayak Ted gitu nggak align aja. Kayak the one tapi nggak settle down gitu sih. Iya, usahanya dia pengen nyari cewek kayak gini tapi ngejarnya Robin lagi gitu. Ya kapan kelarnya nggak bakal dapet sih. Nah, terus yang menarik ini part kedua dari Tracy gitu kan. Jadi Ted itu akhirnya baru bisa mengapresiasi Tracy itu karena momennya pas banget aja sih, karena Robin udah nikah. Dan ya udah Ted udah lepas. Kalau dia ketemu Tracy tahun sebelumnya mungkin mereka nggak nikah juga karena Ted masih obses sama Robin. Itu nggak sih yang kayak itu aku jadi ingat kayak salah satu quotes yang beneran ada di kepala aku dan aku beneran kalau ada temanku curhat soal love life mereka tuh aku ngeluarin ini sebenarnya. Gimana? Yang Robin bilang if you have chemistry you only need another thing, timing, but time is a bitch gitu. Itu tuh beneran kayak waktu itu tuh pernah ngomong kayak gitu ke temanku yang lagi dilema kayak gini, terus aku kasih kayak gitu tuh dia langsung kayak iya juga ya gitu langsung. Timingnya aja gitu, chemistry-nya dapet. Cocok banget kayak Ted Victoria gitu, essentially. Cocok banget, beneran kayak wah gitu loh, tapi timingnya buruk banget gitu loh. Season 1 si Ted selingkuh ke Robin. Season akhir-akhirnya juga Victoria labil gitu, mau nikah atau enggak, terus kayak masih mau serius lagi atau enggak gitu-gitu loh. Jadi yang kayak dia tapi beneran akhirnya tuh didapat itu di Tracy gitu loh. Chemistry dapat, timing dapat gitu. Kata-kata itu dalam banget sih buat gue. Gue jadi sedih sendiri. Karena ya mungkin gue tipikal orang yang emang actively dating kan dan ya udah gitu kan ada cewek kayak menarik dikit gue ajak jalan terus kita jalan segala macam. Banyak sih di antara mereka yang sebetulnya chemistry-nya kuat banget sama gue. Cuman ya ketemunya pada saat yang nggak tepat ya mau gimana gitu kan. Timingnya. Ketemunya pas sama-sama udah punya pasangan gitu kan. Ketemunya pas seminggu sebelum dia mau nikah gitu. Timing is a bitch man. Itu serius banget sih. Dan sama kayak cewek gue sekarang gitu. Gue cocok banget sama dia. Tapi kalau gue ketemu dia setengah tahun sebelumnya aja, itu gue nggak akan cocok sih sama dia. Karena kebetulan di tahun dimana gue akhirnya ketemu sama cewek gue sekarang, itu gue mengalami perubahan personality yang cukup besar karena satu dan lain hal.
Dan pas gue ketemu dia, pas gue emang udah siap buat settle down gitu aja. Jadi pas ketemu sama orang yang cocok buat settle down, ya akhirnya gue bisa sama dia gitu. Kalau gue ketemu dia 6 bulan sebelumnya, gue gak akan jadian sama dia sih, pasti. Yakin banget gue. Karena saat itu gue belum siap buat settle down, sementara ini adalah wanita yang cocok buat diajak settle down. Paham. Timing is a bitch, man. Benar. Timing is a bitch, man. Itu makanya jadi salah satu quotes yang selalu dikenang gitu sih, kayak you got chemistry, yang the next thing ya timing sebenarnya. Makanya ya tadi kayak ada kasusnya Victoria gitu, ada kasusnya Tracy gitu, yang mereka sama cocok tapi Victoria nggak lanjut, kenapa ya? Timingnya. Tracy bisa lanjut, kenapa ya? Timingnya pas gitu. Nah terus satu lagi sih, berarti kan of course lo harus punya chemistry dulu kan, tapi ya orang-orang di luar sana banyak yang tidak punya chemistry. Susah sih emang, kayak diakuin emang kadang-kadang agak susah gitu loh sebenarnya. Cuman dan ya buat gue kunci buat punya chemistry itu simple sih. Chemistry kan adalah basically kayak kecocokan yang gimana gitu kan antara dua orang. So basically kalau lu mau tahu di mana kecocokan lu sama orang lain, ya lu harus berani terbuka aja, dan banyak banget orang yang tidak berani terbuka. Benar itu. Lu nggak akan bisa ngebangun chemistry kalau lu nggak bisa terbuka sama orang lain. Gitu sih. Benar. Dan iya, kalau lu emang bermasalah dengan keterbukaan terhadap orang lain, mungkin lu harus ikut konseling 1%, just go iklan lagi. Nggak apa-apa, iklan 3 kali aja, Kak. Tapi of course, emang gini guys, terbuka sama orang lain tuh kadang-kadang emang membuat lu vulnerable. Sebenarnya gitu kadang-kadang, bagi sebagian orang. Iya. Kayak kenapa sih orang kayak Barney gitu nggak berani terbuka sama orang lain? Ya karena itu bikin mereka vulnerable aja, dan itu bikin mereka terekspos sama kemungkinan buat mereka tersakiti. Benar. Dan ini kan kayak Barney gitu kan, atau kayak Robin gitu, yang emang dari awal tuh susah terbuka. Bayangin Robin tuh ngomong sayang aja susahnya setengah mati gitu. Karena memang mereka punya masa lalu yang bener-bener bikin mereka tuh gampang banget takut untuk tersakiti. Jadi ya it makes sense buat mereka menutup diri mereka. Tapi ya lu nggak akan bisa ngebangun chemistry deh kalau misalkan lu nggak bisa terbuka. Benar. Banget. Gitu sih. Setuju. Kayak Robin gitu. Kenapa Robin kan pertama kali bisa punya chemistry sama Ted gitu kan. Bisa ngomong segala macam. Kenapa ya? Karena memang dia selalu tertutup gitu kan. Dia bahkan ngomong sayang aja butuh setahun PDKT dan 7 bulan pacaran dulu gitu sama Ted, buat akhirnya dia bisa bilang dia sayang sama orang gitu. Sementara sebelum-sebelumnya, gue ingat banget tuh season 1 tuh Robin tuh pernah ngedate sama cowok. Terus ya udah kayak Robin tuh makan sendiri. Terus cowoknya ngajak jalan bareng, terus ya udah jalannya sendiri-sendiri gitu kan. Sampai cowoknya marah-marah sendiri. Which is itu ya ketika lu seperti itu, lu gimana cara bangun chemistry kan susah banget gitu. Benar. Oke. Andin ada kata-kata lagi? Ada lagi yang mau diceritain? Kita udah hampir 40 menit. Apa ya, kalau nggak, ya pesan layanan masyarakat terakhir adalah kalau misalnya emang suka pembahasan soal relationship, pembahasan hubungan gitu loh, baik hubungan romansa atau hubungan pertemanan tuh, How I Met Your Mother is a very good choice sih. Kayak mungkin ya tadi mungkin kalau untuk mungkin susah banget nih di-relate buat kita yang tinggal di Indonesia, tapi ada beberapa hal tuh yang buat kita belajar kayak dinamika orang tuh bisa kayak gitu. Orang tuh bisa kayak gitu loh. Dan itu yang membuat aku kayak jadi menarik sih, kayak kayak yang tadi ada kehadiran Tracy aja tuh kayak ada ya orang yang kayak gini gitu loh. Orang yang bisa secocok itu, yang beneran kayak, karena dari awal tuh kayak gitu, Mother nggak mungkin ada gitu loh sebelumnya. Nggak akan mungkin ada yang se-perfect itu gitu, ternyata ada gitu, kayak wah. Itu sejadi yang kayak beneran ngomong ke teman-teman, beneran ngomong ke itu pernah juga kayak ngobrol sama teman-teman deket gitu berlima gitu buat lingkaran. Kita bilang kayak kalau ada satu yang kayak baru putus, kita bilang kayak nggak, tenang aja gitu. Kita langsung pakai referensi How I Met Your Mother gitu, kayak nggak, tenang aja, di luar sana ada Tracy kok buat lo gitu loh. Dan itu yang menenangkan, karena kita sama-sama nonton, itu menenangkan dia gitu, kayak iya dia paham kalau di luar sana emang saat mungkin yang kemarin dia putus emang nggak cocok gitu, atau mungkin kalau cocok timingnya nggak pas gitu. Banyak hal yang mempengaruhi, tapi tenang aja gitu. Jadi kayak kita bawa juga ke tenang, ada kok di luar sana gitu. Kita tinggal semangat untuk menunggunya, tapi juga sambil aktif mencari gitu sih, dan berharap aja emang ada gitu. Itu sih yang kayak selalu ada di pikiranku setelah nonton How I Met Your Mother. Gue mau nambahin dikit. Ingat guys, kalau nonton How I Met Your Mother, lo harus komit sampai season terakhir. Kenapa? Karena pesan moralnya semua ada di season terakhir. 8 season pertama gitu. 8 season pertama itu adalah proses orang belajar semuanya, belajar dengan segala kesalahannya. Ada yang belajar berkeluarga, ada yang belajar cari pasangan, ada yang belajar membuka diri, segala macam. Baru selesainya itu di season terakhir. Jadi lu kalau cuma nonton sampai tengah, lu cuma dapat pelajaran yang salah. Lu kalau pengen belajar banyak, nontonnya sampai habis. Gitu. Bener-bener.
Ini kita dibayar nggak sih? Betulnya mereka 15 tahunan loh, jadi kayak pas banget kalau pada mau nonton. 15 tahun tayang. Jadi ya lumayan for celebration. Buat teman-teman di luar sana yang yang mau komentar-komentar soal ini atau misalkan mau mau ngasih masukan, Kak besok podcast bahas ini, mau tinggalin komen aja atau DM ke akun Instagram @1%official. Nah, nanti kita tanggepin di situ deh. Oke? Sip. Udah, sekian dulu dari gue Rizky dari 1%. Gue Andin. Dadah. Bye.